Pada part ke-29 diambil dari light novel bab 84 sampai dengan 86. Bantuan, si kembar Tona memiringkan kepala mereka. Mereka sudah tercengang oleh saudara bungsu mereka yang kembali hidup-hidup setelah bertemu ayah mereka, tetapi dia meminta bantuan entah dari mana sangat membingungkan bagi mereka. Itu tidak terlalu besar. Taruna faksi saya. Sampai saya kembali, tolong jaga mereka. Saya juga akan memberitahu mereka sendiri sebelum saya pergi. Sebelum si kembar Tona bahkan bisa menjawab, Jin berjalan pergi. Dia harus memberitahu Luna dan Gilly, yang mungkin sangat khawatir, bahwa dia baik-baik saja. Tidak ada yang berubah tentang dia. Dia kembali dari bertemu ayah, kan? Benar. Melihat punggung Jin, si kembar Tona mengangkat bahu. Tunggu, mengapa kamu sangat mengkhawatirkannya sejak awal? Saya tidak tahu. Terserah. Ya, kurasa dia akan menyerahkan kadet fraksinya pada kita. Hehe, saya kira kita harus berurusan dengan kelas menengah. Di luar, saudara-saudara yang menjaga Luna dan Gilly terkejut melihat Jin berjalan keluar dari pintu tanpa cedera. Terutama Miu dan Anne, yang sangat ingin Jin mati, menjadi pucat pasi. Sepertinya ayah dan si bungsu berbicara dengan baik. Sekarang, kenapa kamu tidak menggerakkan pedangmu sebelum aku membunuh kalian semua? Dengan nada rendah Luna, saudara-saudaranya dan para ksatria penjaga segera menurunkan senjata mereka. Ksatria penjaga yang memiliki pisau di tenggorokan Gilly hampir pingsan, matanya berputar ke belakang di hadapan tatapan membunuh Luna. Sial, kau kerdil kecil. Kamu untungnya bertahan setiap kali. Miu dan Anne berpikir sambil menggertakkan gigi mereka. Seperti yang diharapkan, dia bukan orang yang akan mati semudah itu. Tumbuh sedikit lebih tua dan menghibur kakakmu. Mary menyeringai sambil menatap Jin. Kakak sulung Luna, saya pikir kamu harus mengunjungi ayah. Dia sepertinya ingin tahu tentang beberapa hal tentang kejadian hari itu. Baiklah, aku mengerti. Saya juga telah menerima beberapa pekerjaan rumah darinya, jadi saya akan melakukan perjalanan ke gerbang transfer. Sampai jumpa. Gerbang transfer. Aku tidak tahu pekerjaan rumah macam apa itu, tapi sampai jumpa. Jin dan Luna dengan tenang bertukar kata. Sebenarnya, yang lain tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Hari itu, perjalanan ke gerbang transfer. Tunggu, apakah itu berarti dia akan kembali? Apa yang dia maksud dengan ayah memberinya pekerjaan rumah? Dan itu juga bukan sesuatu yang perlu ditanyakan. Kakak beradik itu hanya bisa bertukar pamung. Ayo pergi, Gilly. Oh, ya, tuan muda. Gilly tidak pernah menyangka situasinya akan berjalan lancar. Jadi dia masih dalam keadaan kagum. Mereka dengan cepat meninggalkan taman pedang, dan Luna melanjutkan ke ruang belajar. Yang bisa dilakukan saudara-saudara mereka yang lain di halaman adalah berdiri dan tidak melakukan apa-apa. 3 jam kemudian, di ruang kerja Chiron. Meskipun dia tidak menunjukkannya, Chiron sedikit terkejut ketika Jin menghadapinya dengan ekspresi percaya diri. Seperti yang aku harapkan, kamu tidak terkejut sama sekali setelah mendengar detail tentang tes itu. Kepercayaan diri kamu tidak sia-sia. Chiron tertawa terbahak-bahak dan mengarahkan kamungannya ke Kashmir. Dia baru saja melakukan perjalanan melalui gerbang transfer untuk datang ke taman pedang sambil menyembunyikan identitasnya. Pria ini adalah ksatria terkuat di dunia, Chiron Rankandel. Bertemu dengannya saja sudah membuat perutku sakit. Kashmir telah menolak beberapa tawaran untuk menjadi instruktur kadet kelas pemularan Kandel. Dalam proses menjadikan Tikan sebuah negara, menjadi instruktur di klan Rankandel tidak akan membantu sama sekali. Selain itu akan menjadi gangguan dari tujuan utamanya. Selain itu, Chiron adalah seseorang yang tidak ingin dia temui. Padahal, Kashmir tidak bisa menyalahkan Chiron karena merasa tidak dihargai ketika dia menolak tawaran itu beberapa kali. Terlebih lagi, jika Chiron mencoba bersekutu dengan Tikan, Kashmir tidak akan punya banyak cara untuk melawannya. Ya, aku datang karena bantuan Tuan Muda Jin, tapi itu sangat canggung. Apakah saya telah menolak bantuan dari orang ini selama ini? Sebenarnya melihat Chiron untuk pertama kalinya, kelimpahan itu jauh melampaui rumor. Meskipun Kashmir juga seorang ksatria yang cukup kuat, dia tahu bahwa ilmu pedangnya adalah permainan anak-anak di hadapan Chiron. Jadi ini adalah martabat dari yang terkuat. Tetap saja, mari kita tetap tenang. Kashmir menjadi sadar akan tujuan Jin dan memperbaiki posturnya. Saya tamu Tuan Muda Jin, tidak perlu takut pada Lord Chiron. Jadi, kamu adalah Ghostblade Kashmir. Ya, namun, itu memalukan bagi Lord Chiron untuk memanggilku GH Ghostblade, jadi tolong jangan lakukan itu. Dia secara naluriah tergagap saat dia menjawab. Dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Di dalam, dia meneteskan air mata, dan dari luar, keringat mengalir di wajahnya. Dia bahkan tidak merasa malu karena Jin berada tepat di sebelahnya. Beri aku istirahat. Terakhir kali saya hampir dikalahkan oleh Ser Murakan. Kali ini, itu menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Lord Chiron. Sepertinya setelah bertemu Jin, dia terus saja bertemu dengan orang-orang yang merepotkan. Ayah, melanjutkan, untuk menggambarkan hubungan saya dengan Ser Kashmir, kami memiliki takdir yang saling terkait, atau sesuatu seperti itu. Pindah.
sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Kashmir meragukan telinganya saat dia mendengarkan pidato Jin yang diucapkan dengan sempurna. Tuan Muda Jin, bagaimana kamu begitu percaya diri ketika berbicara dengan Lord Chiron dan memiliki nasib yang saling terkait? Saya tahu saya mengatakan itu lebih dulu, tetapi jika kamu mengatakan itu di depan Lord Chiron, untuk sesaat, beberapa kemungkinan hasil gelap melintas di otak Kashmir. Kashmir, jadi kau dan anakku memiliki takdir yang saling terkait? Dalam hal ini, Tikan sekarang menjadi milik Rankandels. Kamu memiliki nasib yang sama. Klan Rankandel dan Tikan juga bisa melakukannya. Jika begitu, mulai hari ini, klan Rankandel dan Kota Bebas Tikan juga akan memiliki nasib yang saling terkait. Hahaha, Kashmir membayangkan Chiron dalam percakapan yang mengerikan ini. Tentu saja, itu hanya akibat dari ketakutan Kashmir. Benar-benar berbeda dari imajinasi Kashmir, Chiron mengkamung rendah Jin dengan ekspresi yang sulit dipahami. Kenyataannya, Chiron sangat puas. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Jin untuk bertemu Kashmir, tetapi putra bungsunya melebihi harapannya. Apa maksudmu dengan trik? Ayah, kamu salah. Saya hanya beruntung. Bahkan, begitu saya tiba di Tikan, kami langsung menjalin hubungan. Baik, bagaimanapun, kamu lulus ujian. Mulai hari ini, tidak ada Rankandel yang akan masuk ke Tikan tanpa izin kamu. Bahkan jika Rankandel itu adalah aku. Terima kasih ayah. Jika itu saja, kamu bisa melanjutkan. Aku punya hal lain untuk dibicarakan dengan Kashmir. Jin membungkuk dan meninggalkan ruang kerja. Ditinggal sendirian dengan Chiron, Kashmir berdeham sambil menatap punggung Jin. Semakin jauh. Jangan terlalu gugup. Kamu membuatnya tampak seolah-olah saya akan memakan kamu atau sesuatu. Hahaha, aku minta maaf. Tuan Chiron, jujur saja, melihat kamu secara langsung, saya tidak bisa menyembunyikan rasa hormat dan ketakutan dalam diri saya. Chiron tidak mengatakan apa-apa dan berjalan menuju meja teh. Dia menyeduh secangkir teh dan menyerahkannya kepada Kashmir, yang menerima cangkir teh dengan dua tangan. Alasan aku memecat yang termuda dan menahanmu di sini. Kashmir tidak sengaja menelan ludah. Apakah dia akan berbicara tentang membentuk aliansi? Atau mungkin untuk menanyakan alasan mengapa saya terus-menerus menolak tawaran posisi instruktur Rankandel? Di tengah keresahan tamunya, Chiron melanjutkan. Adalah karena aku ingin meminta sesuatu darimu. Hati Kashmir tenggelam mendengar kata permintaan. Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi pemimpin banyak orang dan akan segera menjadi penguasa sebuah negara. Aku tidak bisa bertingkah seperti orang idiot. Jika dia meminta Tikan, saya harus menolak dengan tegas. Memperkuat tekadnya, Kashmir menatap mata Chiron. Saya mendengarkan, Tuan Chiron. Jika ada sesuatu yang tidak merugikan Tikan, saya akan dengan senang hati membantu. Tanggapannya menarik perhatian, tetapi Chiron tidak terlalu peduli. Kashmir menenangkan hatinya yang terbakar dan menunggu tanggapan berikutnya dari Chiron. Dari sekarang, ya, Tuan Chiron, tolong laporkan kemajuan putra bungsu saya kapanpun kamu bisa. Saya pikir dia membutuhkan pengawasan. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ya, ini bukan tentang aliansi, jadi itu bagus. Dan aku bisa menyimpulkan betapa Lord Chiron peduli pada Tuan Muda Jin. Rankandel, Chiron Rankandel, memperhatikan seseorang. Dia tidak mengharapkan bantuan seperti ini. Kashmir mulai bertanya-tanya lebih banyak tentang hubungan ayah anak mereka. Aku tahu ada yang tidak beres. Cukupkah Lord Chiron meminta pengawasan? Menurut informasi Merak Tujuh Warna, dia bahkan tidak peduli dengan Joshua, yang dianggap mewarisi tahta. Kashmir mengangguk. Itu sama sekali tidak sulit, Lord Chiron. Jika kamu hanya membangun sarana komunikasi yang lebih cepat, maka saya akan melaporkan setiap informasi. Ini adalah kesempatan bagi Kashmir. Itu adalah cara baginya untuk membayar hutangnya kepada Chiron serta kontak langsung dengan klan Rankandel. Mampu menghubungi Chiron Rankandel sesuka hati bukanlah hal yang mudah. Itu adalah penawaran khusus yang bahkan Kaisar Vermont tidak memilikinya. Saya sangat berterima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Dan tidak ada yang harus tahu tentang perjanjian ini. Setuju, saya akan merahasiakannya, bahkan kepada Tuan Muda Jin. Sebelum kamu pergi, seorang satria pelindung bernama Han akan memberimu alamat. Arahkan semua laporan kamu ke sana. Jika ada konflik khusus, silakan datang ke sini sendiri dan beritahu saya. Aku bahkan akan menawarkanmu anggur yang enak. Terima kasih, Tuan Chiron. Kamu diberhentikan. Ketika Kashmir membungkuk dan bersiap untuk pergi, Chiron membuka mulutnya sekali lagi. Dan, ya, saya mendengarkan. Kuatkan dirimu. Yang termuda mengatakan bahwa dia tidak puas hanya dengan klan Rankandel. Saya mengharapkan pertumbuhan besar dari kamu dan Tikan. Cukup baginya untuk menginginkan negaramu. Setelah itu, sebelum mereka berangkat ke Tikan, Kashmir tidak dapat bertemu dengan ksatria pelindung bernama Han. Saya cukup yakin dia mengatakan bahwa dia akan membangun sarana komunikasi. Apakah saya harus kembali ketika Tuan Muda Jin tidak ada? Bingung, dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan merasakan selembar kertas yang tidak dikenal. Sebuah catatan. Salam, Tuan Kashmir. Saya Han, seorang ksatria penjaga Rankandel. Alamat patriark adalah
Kashmir tidak menyadari bahwa Han telah mendekatinya dan menyelipkan catatan itu ke dalam sakunya ketika dia tidak melihat. Menyadari betapa cepatnya aksi itu dieksekusi, merinding muncul di kulit Kashmir. Itu berarti mereka dapat dengan mudah menyingkirkanku tanpa ada yang menyadarinya. Klan Rankandel, benar-benar klan yang menakutkan. Kashmir menoleh ke arah Jin, yang mungkin bisa menjadi patriark berikutnya dari klan menakutkan tersebut. Bagaimana rasanya mengetahui bahwa Tikan dijamin bebas dari Rankandel manapun, Tuan Kashmir? Saya sangat bingung pada saat ini, tetapi saya sangat menantikan hal-hal yang akan datang. Kashmir dengan panik menyembunyikan catatan itu dan menyeringai. Awal Agustus 1795, Zipfel Press akhirnya secara resmi mengumumkan kematian Komkamun kedua Andrei Zipfel dan naganya, Violetta. Meskipun pernyataan resmi, penyebab kematian tidak diklarifikasi. Bahkan tanggal kematiannya pun dibuat-buat. Selain itu, nama Kuikantel atau Jin tidak disebutkan dimanapun. Bagaimanapun, itu adalah berita yang luar biasa. Rankandels, keluarga Kekaisaran Vermont, dan kekuatan lain termasuk istana tersembunyi meningkatkan kesadaran mereka dan menyaksikan situasi terurai. Mengingat berita itu, banyak rumor menyebar di antara orang-orang. Rumor bahwa dia terbunuh karena kalah dalam perselisihan poliki, atau bahwa dia kalah dalam duel sengit melawan pesulap agung bernama Cold Joe, atau bahwa Kaisar Vermont memerintahkan pasukan khusus Vermont untuk membunuhnya. Namun, rumor yang lebih populer adalah pembawa bendera klan Rankandel membunuhnya. Ada juga penguasa istana tersembunyi, Talaris Endorma, yang membunuhnya, meskipun itu tidak terlalu menarik perhatian. Tentu saja, lokasi resmi kematian adalah pulau terpencil di Kekaisaran Vermont, dan pada saat itu, pembawa bendera klan Rankandel berada di Taman Pedang. Selain itu, klan Zipfel dan keluarga Kekaisaran Vermont tidak dapat mengidentifikasi mana yang akan membuktikan keterlibatan Luna. Tetapi bagi massa, kebenaran tidak penting. Mereka berpikir bahwa narasi yang lebih menarik pantas menjadi kebenaran, lebih dari kebenaran itu sendiri. Akankah Rankandels mulai mendominasi seluruh dunia? Setelah siaran pers, pengunjung tetap berdebat tanpa henti. Mana yang lebih kuat, pedang atau sihir? Banyak yang mengira Rankandels dan Zipfels akhirnya akan memulai perang. Mereka pasti percaya bahwa pembunuh Andrei adalah Rankandel. Dan bukan hanya rakyat jelata yang tertarik pada politik luar negeri, tetapi juga para bangsawan dan tentara. Terutama kekuatan netral yang tidak berafiliasi langsung dengan klan Rankandel, keluarga Kekaisaran Vermont, klan Zipfel, atau klan besar lainnya. Sama seperti istana tersembunyi, mereka mempertahankan keadaan netral. Tapi tidak seperti istana tersembunyi, klan yang lebih kecil tidak bisa membela diri dalam keadaan darurat, yang pada dasarnya memaksa mereka untuk memihak antara Rankandels dan Zipfels. Jika perang pecah antara pedang dan sihir, keadaan netral di wilayah abu-abu akan menjadi daun yang tersapu bersih jika mereka terjebak di tengahnya. Dan yang mengejutkan, kekuatan netral mencari pedang lebih dari sihir. Mereka semua berkerumun menuju klan Rankandel, bukannya klan Zipfel, meskipun yang terakhir dianggap yang terkuat saat ini. Lord Patriarch, hari ini, Pangeran Kerajaan Skucheron dan 5 tentara bayaran kelas 2 meminta perlindungan dari klan. Setelah kematian Andrei, sepertinya kami mendapatkan permintaan perlindungan setiap hari. Desas-desus itu memang tampak menakutkan. Pelayan kelas 1 Rankandels, Haynes, telah melaporkan informasi serupa selama 4 hari berturut-turut. Kembalikan semua hadiah mereka dan beritahu mereka bahwa permintaan itu akan dipenuhi. Dan pastikan untuk menawarkan Pangeran Skucheron pedang yang bagus untuk memastikan dia mewarisi tahta. Dipahami, saya akan mengirim ksatria pelindung bintang 8. Baiklah, kamu diberhentikan. Selama si pemohon bukanlah musuh langsung Chiron, dia menerima bantuan apapun. Meskipun klan netral tidak memiliki kehadiran di dunia dan tidak benar-benar mendukung Rankandel sama sekali, klan yang lebih kecil akan menjadi sesuatu yang berguna setelah klan ahli pedang mengalahkan Zipfels dan menjadi penguasa dunia. Karena semakin banyak klan yang ingin bersekutu dengan klan Rankandel, semakin banyak desas-desus menyebar di antara rakyat jelata bahwa Zipfels tidak bisa lagi menyalip Rankandels. Dan fakta bahwa semua kekuatan netral berpihak pada klan Rankandel membuat rumor itu semakin mungkin. Saya yakin ini karena permainan kuda termuda di pulau terpencil itu. Beberapa jenis efek kupu-kupu. Saya yakin dia juga mendengar desas-desus ini di Tikan. Chiron memikirkan putranya ketika Haynes pergi. Tentu saja, rumor Rankandels yang melampaui Zipfels hanyalah rumor. Klan Zipfel melakukannya dengan cukup baik, dan kenyataannya klan Rankandel hanya sedikit di depan. Kami mampu menyerap banyak kekuatan netral baru-baru ini. Pembawa bendera sementara itu sudah membuat perubahan besar bagi klan. Dia orang yang sangat menarik. Chiron menyeringai dan memanggil Guardian Knight Han. Melayani kamu, Tuan Patriark. Ada pesan dari Kashmir. Han hampir tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya tahu Tuan Muda Jin istimewa sejak Kastil Badai.
pandai, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Patriark akan memberinya begitu banyak perhatian. Dia ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya Han melihat Chiron seperti ini. Ketika Joshua menjadi ksatria bintang 9, Chiron bahkan tidak bergeming. Tidak ada, Tuan Patriark. Baiklah, Chiron menanggapi dengan kekecewaan, dan Han menundukkan kepalanya seolah-olah itu salahnya. Lusa, aku akan pergi ke Laut Hitam sekali lagi. Jika ada laporan tentang dia, temui saya dan beritahu saya. Dipahami. Setelah kembali dari Taman Pedang, Jin, yang ingin didengar Chiron, mempersembahkan waktunya untuk pelatihan pribadi. Jika bukan karena kakak sulung Luna, aku pasti sudah mati di pulau di Kekaisaran Vermont. Setelah kemundurannya, meskipun ilmu pedang dan sihirnya telah mencapai bintang 5, dan energi spiritualnya akan segera mencapai bintang 5, mempertimbangkan acara yang akan segera hadir, itu tidak cukup, yang membuat Jin merasa tidak sabar. Dia paling merasakannya setelah pertarungan di pulau itu. Meskipun dia sangat berbakat dan kuat dalam hal anak berusia 15 tahun, tidak banyak musuh yang bisa dia hadapi sendiri. Saya harus menjadi lebih kuat. Dalam 5 tahun yang diberikan ayahku, aku harus menjadi cukup kuat untuk mengalahkan semua saudaraku, cukup untuk tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan Luna, terutama, memotivasinya. Seorang lawan yang murakan dan kuikantel tidak bisa mendaratkan satu jari pun dikalahkan dengan satu tebasan pedang. Dia tampak seperti dewa pertempuran. Namun, bahkan dewa pertempuran pergi ke Taman Pedang, menjatuhkan senjatanya, dan dipermalukan. Hanya karena dia harus menyelamatkan seseorang yang lebih lemah. Musuh Jin memang seperti itu, menargetkan teman-temannya terlebih dahulu sehingga mereka tidak bisa membantunya. Bradamante menyapu udara dengan keras. Setelah menebas lebih dari 10.000 kali, ototnya terasa seperti meledak, dan tulangnya terasa seperti hancur. Namun, Jin merasa khawatir lebih dari rasa sakit. Meskipun Mindas Eye masih di luar jangkauanku. Dalam 5 tahun, aku harus mencapai alam absolut Mindas Blade yang ditunjukkan kakak perempuan tertua kepadaku. Sebuah alam yang bisa dibangunkan dengan melemparkan bahasa ilahi pada pedang. Mindas Blade. Impian setiap ksatria. Jika Luna tidak menyadari teknik khusus dan rahasia aura merahnya, dia tidak akan pernah mencapai Mindas Blade. Untukmu, kamu pasti bisa sampai di sana dalam 5 tahun. Pertama, untuk membangkitkan bahasa ilahi kamu perlu berlatih mengekspresikan semangat kamu dalam pedang kamu. Cara melakukannya adalah, jika kamu mengayunkan pedangmu 10.000 kali, itu berarti ayunan pertama dan terakhirmu harus serupa dalam hal usaha dan teknik. Itulah yang Luna katakan padanya. Lalu, apakah 1.000 ayunan identik yang konsisten adalah batasku sekarang? Setelah melewati kamu 15.000, dia tidak bisa lagi mengatakan apakah dia mengayunkan pedang atau pedang mengayunkannya. Tolong berhenti, Tuan Muda Jin. Kashmir tepat di sebelah Jin tepat saat dia bersiap untuk ayunan lain. Fiuh, Tuan Kashmir. Bahkan ketika aku berlatih, aku tidak pernah berlatih sekeras kamu. Jika kamu melakukan ini setiap hari, bahkan jika kamu memiliki fisik yang diberkati dari klan Rankandel, tidak akan ada yang tersisa dari Enya, yang mengikuti di belakang Kashmir, menyerahkan handuk kepada Rankandel muda. Tuan Jin, wajahmu terlihat mati. Tunggu, oh surga. Tuan Jin, tanganmu robek, ada darah di seluruh lantai. Wah, seperti yang dia katakan, di bawah Jin ada genangan air kecil yang terdiri dari darah dan keringat, untayan merah berputar-putar di air jernih. Sementara Enya menyeka wajah Jin dan memanggil tabib, Kashmir menatap genangan air. Ketahanan macam apa ini? Bukan apa-apa yang pernah saya lihat dari seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Penyihir penyembuh bergegas mendekat dan mulai merapal mantra penyembuh ke tangan Jin. Rankandel muda hanya duduk, menatap telapak tangannya. Saya minta maaf karena menyebabkan kekacauan, Tuan Kashmir. Enya, mengapa kamu menyalahgunakan tangan yang indah itu? Kupikir aku melihat beberapa bebone. Jin memiliki kapalan di seluruh tangannya, telah memegang pedang sejak masa mudanya. Namun, bagi seorang fanatik seperti Enya, itu tampak seperti patung yang indah. Para penyihir penyembuh pergi, dan Kashmir duduk di sebelah Jin. Alasan kamu melakukan semua ini, pasti karena kejadian di pulau itu? Memang, bukan hanya karena Andre dan rekannya. Akan ada terlalu banyak momen yang berpotensi berbahaya jika bukan karena Gili atau Murakan. Agar tidak menjadi beban bagi sekutuku, aku harus berlatih lebih keras. Tuan Jin seumuran denganku. Jangan terlalu sabar. Aku akan sedih. Tidak, nonanya. Tuan Muda Jin menilai dirinya sendiri dari sudut kamung sinis. Kashmir menjawab, dan Enya terkejut. Kau terlalu jahat, Tuan Kashmir. Tuan Jin adalah, seperti yang kamu katakan, dia sangat kuat. Di antara anak berusia 15 tahun, dia mungkin yang terkuat. Namun, saya mengerti maksud Tuan Muda Jin. Lawan yang akan dia hadapi tidak akan mudah atau normal. Jin mengangguk pelan. Tapi Tuan Muda Jin, ketidaksabaran adalah racun bagi pertumbuhanmu. Itu bisa membuat jalan lurus dan kemajuan kamu berbelok, padahal, Miss Gili telah mengatakan hal yang sama setiap hari. Seperti yang Kashmir katakan, Gili juga memberitahu Jin nasihat yang sama setiap hari. Bahwa dia harus sedikit melambat, atau dia
terlalu memaksakan batasnya. Aku cukup tahu tentang itu, tapi setelah mengambil keputusan, menghentikan diriku bukanlah hal yang mudah. Aku malu. Tidak perlu malu. Saya merasa luar biasa bahwa kamu melakukan sejumlah pelatihan yang tidak dapat dilakukan orang lain. Sebaliknya, bagaimana dengan beberapa pelatihan yang bisa mendinginkan pikiranmu? Pelatihan yang bisa mendinginkan pikiranku? Kashmir tersenyum. Bagaimana dengan sparring? Denganmu, Kashmir menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu masih kurang sedikit untuk bertarung melawanku, jadi itu untuk lain waktu, ketika kamu menjadi lebih kuat. Terlepas dari kata-katanya, Kashmir masih tidak bisa melihat Guardian Knight Han menyelinap dan menyelipkan catatan ke dalam sakunya. Namun, itu hanya Han yang luar biasa. Bukan karena Kashmir lebih lemah. Lagi pula, julukan Ghost Blade tidak hanya diberikan kepadanya secara gratis. Dalam waktu 6 bulan, cobalah untuk mengalahkan istriku, Alisa Betzer, menggunakan semua yang kau punya, pedang, sihir, dan energi spiritual. Saya dapat menjamin kamu, ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik untuk kamu. Alisa Betzer, seiring dengan fisiknya yang besar, dia memiliki bekas luka pisau di mata kirinya. Dia juga kepala pertahanan Tikan dan istri Ghost Blade Kashmir. Bawa orang itu dalam 6 bulan. Pada kampungan pertama, dia sudah terlihat lebih kuat dari para penjahat di Mamit. Tubuhnya yang besar membuatnya 2 kali lebih besar dari Kashmir, selain normal. Tapi apakah dia benar-benar kuat? Jin memiliki ilmu pedang, sihir, dan energi spiritual. Apakah itu benar-benar memakan waktu 6 bulan? Dia telah melihatnya setiap hari selama sebulan setelah dia tiba di Tikan. Mereka sarapan di meja yang sama dan sesekali bercamu. Dia tidak benar-benar merasa bahwa dia kuat. Saya tahu bahwa dia adalah orang yang unik, tetapi akankah melawannya benar-benar sulit ketika saya memiliki energi sihir dan spiritual? Aku bahkan mengalahkan Ksatria Bintang 7 dengan menggunakan semua keahlianku. Saya yakin Sir Kashmir tahu bahwa dia berada di level saya. Meskipun ragu, dia tahu itu akan menyenangkan setelah melihat kepercayaan Kashmir pada istrinya. Nona Alisa, katamu, jika kamu berkata begitu, pasti ada alasannya. Baiklah, saya akan mencoba berdebat dengannya. Selama dia setuju, dia pasti akan melakukannya. Dia mulai bosan karena kurangnya pertarungan setelah menjadi kepala pertahanan. Duel melawanmu akan menjadi hadiah yang bagus untuknya. Seperti yang Kashmir katakan, Alisa menunjukkan ekspresi segar begitu mereka bertanya padanya. Dia dengan senang hati menerima. Saya, dengan Tuan Muda Jin, haha, terdengar menyenangkan. Memerangi penjahat lumpuh semakin membosankan. Ya, aku tidak melihatnya lagi, karena aku menangkap mereka semua. Ibu dan Tuan Jin berkelahi. Euria, yang berada di pelukan Alisa, gemetar dengan air mata kekhawatiran yang mengalir di wajahnya. Tidak, kami tidak sedang bertengkar. Kami memperkuat persahabatan kami. Tapi semua orang yang melawan ibu kalah. Ya, ngomong-ngomong, jika kita memperkuat persahabatan kita, siapa yang akan kamu dukung? Aku ingin Tuan Jin menang. Mereka mengatakan bahwa mengejar anak-anak akan sia-sia. Dasar anak nakal. Anak-anak berusia 5 tahun yang baik akan bersorak untuk ibu mereka. Alisa bercamu berbicara dan menggigit pipi anaknya, dan kata-kata Euria selanjutnya untuk sementara membuat Jin lupa cara berbicara. Tapi, Tuan Jin jauh lebih lemah. Saya akan selalu berada di pihak orang yang lemah, untuk orang-orang yang lemah dan menderita. Murakan, yang sedang membaca novel erotis di sofa terdekat, duduk dan tertawa terbahak-bahak. Lemah dan menderita Tuan Jin. Hehehe, es krim kerdil, kamu sudah tahu cara menilai orang, seperti yang diharapkan. Dari kontraktor Asmil, dengan senyum canggung, Jin diam-diam berjalan ke Murakan dan mencoba menancapkan tumitnya ke kaki naga. Murakan berhasil menyelipkan kakinya tepat waktu, tapi itu tidak menghentikan Jin untuk menyambar bukunya. Kamu Fu, maksudku, naga jahat. Bukankah aku mengatakan untuk tidak membaca hal-hal semacam ini di depan seorang anak? Saya sengaja memilih satu dengan teks kecil dan dialek kuno dan telah membacanya secara diam-diam sejak itu. Letakkan sementara saya meminta dengan baik. Di mana kamu terus mendapatkan barang-barang ini? Aku yakin kamu tidak mengalami hal seperti ini ketika kita pertama kali meninggalkan Taman Pedang. Kashmir berdeham karena merasa bersalah. Dia telah mencari 5 novel erotis setiap minggu untuk Murakan. Naga hitam besar memintanya, jadi sebagai manusia biasa, dia tidak bisa menolak. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kamu mulai berlatih lusa, Tuan Muda Jin? Selama 6 bulan ke depan, mari kita bertanding setiap hari setelah aku kembali dari kerja dan makan malam. Saya harus menunjukkan kepada kamu mengapa saya menjadi kepala pertahanan Tikan. Setiap hari, tidak apa-apa bagi saya, tetapi saya pikir saya akan mengambil terlalu banyak waktu kamu. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, untuk saat ini, itu akan berakhir dengan cepat. 2 hari kemudian di ruang perdebatan bawah tanah di rumah Kashmir. Untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, dia telah mengambil istirahat 2 hari dari pelatihan pribadinya. Dan karena dia dalam kondisi terbaiknya untuk spar pertama mereka, dia berencana untuk membandingkan dan memeriksa hasil selanjutnya. Alisa berdiri di depan Jin saat dia mengendurkan tubuhnya dan berbicara.
Tuan Muda Jin, sebelum kita mulai, saya ingin menyebutkan sesuatu. Silakan lanjutkan, Nona Alisa. Saya berada di pasukan khusus Vermont. Sebelum Kashmir menjadi pangeran jatuh, aku adalah pengawalnya. Kami pergi bersama ketika dia diusir dari keluarga kekaisaran Vermont. Mendengar itu, Jin langsung mengerti mengapa dia bisa merasakan kekuatannya yang terpancar. Tidak seperti pengawal kekaisaran kerajaan Vermont, pasukan khusus Vermont perlu beroperasi dalam bayang-bayang. Jadi, hal pertama yang mereka pelajari adalah bagaimana menyembunyikan kekuatan mereka. Saya mengharapkan sesuatu seperti ini, tetapi mantan ksatria pasukan khusus Kashmir tidak mengatakan 6 bulan untuk apa-apa. Jin tahu bahwa unit pasukan khusus Vermont setidaknya memiliki 6 bintang. Namun, itu hanya minimum. Jika dia menjaga Pangeran Kashmir, dia pasti setidaknya seorang bintang 7. Pada topik itu, tolong jangan merasa sedih karena kehilangan terlalu banyak. Juga, saya tidak berencana untuk bersikap mudah pada kamu. Jadi, akankah kita mulai? Jin langsung mengangguk. Alisa menutup celah di antara mereka, tinjunya tepat di depan wajah Jin. Kecepatan gerakannya bukanlah kecepatan yang bisa ditanggapi oleh ksatria bintang 5 biasa. Dia berencana menyelesaikan pertempuran pertama dengan satu serangan. Meskipun itu hanya spar, bertarung seolah-olah itu adalah hal yang nyata adalah ideologinya. Selama 2 hari terakhir, saya telah bertanya kepada Ser Murakan dan Nona Gili tentang masa lalu Tuan Muda Jin. Dan dari apa yang mereka katakan, yang dia butuhkan hanyalah kegagalan yang memalukan dan proses untuk melawannya. Setidaknya selama 10 hari, kamu tidak akan bisa menghindari serangan pertama. Dari apa yang dia dengar, selalu ada peluang dan variabel dalam semua situasi berbahaya yang dialami Jin. Ketika dia melawan Alu, dia memiliki variabel yang disebut Multias Rune. Ketika dia melawan Kui Kantel, dia bisa memotong sayapnya ketika dia tidak mengharapkannya. Dan baru-baru ini, ketika dia melawan Andre, dia hanya bisa mengayunkan pedangnya karena Murakan dan Luna ada di sana. Adapun pertarungannya melawan Quasito Truka dari suku Serigala Putih, jika dia tahu bahwa Jin memiliki energi spiritual, maka dia tidak akan kalah. Oleh karena itu, semua lawan Jin lengah atau tidak memiliki informasi yang cukup tentang dia. Di sisi lain, Alisa tahu semua tentang kemampuan Jin, ilmu pedang, sihir, dan energi spiritual, dan juga fakta bahwa dia memiliki Multias Rune. Karena itu, Alisa memutuskan untuk menunjukkan kepadanya kenyataan bahwa dia sedang menghadapi bahaya yang sebenarnya. Agar seorang ksatria menjadi lebih kuat, cara terbaik adalah dengan mensimulasikan bahaya. Jadi, Alisa mengarahkan tinjunya ke wajah Jin. Namun, itu malah bertemu dengan permukaan sarungnya. Dia memblokirnya. Mata Alisa melebar. Namun, itu tidak sepenuhnya diblokir. Melalui sarungnya, gelombang kejut menjalar ke tubuh Jin dan secara naluriah membuatnya mundur. Kejutan itu membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertahan atau menghindar. Tidak ada yang lebih buruk daripada kehilangan keseimbangan dalam pertempuran. Alisa bisa dengan mudah menghabisinya dengan satu pukulan lagi. Meskipun, dia hanya bisa terkejut setelah ditolak serangan langsung. Saya yakin itu pada kecepatan yang dia tidak bisa bereaksi, bahkan memperhitungkan fisik Ran Kandel yang diberkati. Apakah saya menjadi lebih lambat? Saya pikir saya merasa pukulan saya menjadi sangat lambat. Jin masih tak berdaya. Dia bahkan belum menghunus pedangnya, namun tinju kedua Alisa sudah akan menyentuh tulang rusuknya. Kemudian, dia mengaktifkan Multias Rune dan memakai helmnya. Bersamaan dengan itu, dia melepaskan mantra yang dia persiapkan sebelum datang ke area pelatihan bawah tanah. Foton meriam. Bahkan untuk seorang satria terlatih, menutup mata karena kilatan cahaya yang menyilaukan tidak bisa dihindari. Bahkan sesaat sebelum mengalahkan lawan. Karena cahaya yang terang, posisinya goyah, menyebabkan pukulannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tetap saja, itu sudah cukup untuk salah satu tulang rusuk Jin ditiup. Cahaya tidak bisa mengubah fakta bahwa pukulan itu cukup untuk mengakhiri pertempuran. Sebelum melanjutkan dengan serangan ketiga, Alisa merasa kagum pada lawannya. Semua peluang dan variabel itu bukan karena keberuntungan. Dia sengaja menciptakan semuanya. Saya tidak akan pernah berharap dia menyiapkan mantra. Itu sama kali ini. Sederhananya, Alisa kalah dalam pertarungan strategi. Aku mengerti sekarang. Memblokir serangan pertamaku dan menggunakan sihir untuk mengurangi kepadatan tanah. Karena itu, saya tidak bisa memanfaatkan kecepatan saya yang sebenarnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan lubang yang dalam di tempat dia berdiri sebelumnya. Itu adalah perbedaan mikroskopis. Jika Jin lebih banyak mengutak-atik lantai, dia akan menyadarinya sebelum mendekat. Seorang ksatria seperti dia akan memperhatikan kehalusan seperti itu. Tidak apa-apa, semuanya akan segera berakhir. Jin tahu bahwa, ketika dia menghadapi Alisa, pertarungan akan berakhir dalam hitungan detik. Sebelum pertempuran dimulai, dia terus-menerus memikirkan berbagai variabel yang dapat memengaruhi pertarungan mereka. Pada akhirnya, semua variabel yang dia ubah bekerja sampai batas tertentu. Tapi tidak cukup untuk menjatuhkan kepala pertahanan. Pukulan ketiga dikirim langsung ke pinggulnya. Jin terbang sekitar 3 meter dan tergeletak di lantai, dan sebuah kejutan melkamu tubuh Alisa. Bukan karena kemenangan manisnya, tapi
tapi karena dia kagum dengan betapa Jin mengejutkannya di hari pertama. Sial, trik pintar kecil tidak cukup. Trik, Alisa hendak mengoreksi pilihan kata-katanya. Ini bukan tipuan tetapi rencana yang sebenarnya dan rumit. Luar biasa, Tuan Muda Jin. Saya tidak akan pernah berpikir saya perlu menyerang 3 kali. Jin jatuh kembali ke tanah, berjuang untuk berdiri. Sama seperti Alisa, dia juga shock. Seperti yang diharapkan dari mantan ksatria pasukan khusus Vermont. Semua variabel saya bekerja, tapi saya bahkan tidak bisa menghunus pedang saya. Dia kecewa dan kesal, tetapi hatinya masih memompa. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar gagal, bahkan dengan tipu muslihat kecilnya. Dan seperti yang disebutkan Kashmir, pikirannya menjadi dingin. Jadi, Nona Alisa, ya, Tuan Muda Jin, apakah kamu tidak akan memanggil dokter? Ya ampun, apa yang aku lakukan? Kamu pasti terluka parah. Silakan tunggu beberapa saat. Alisa dengan panik berlari keluar, dan Jin menyeringai. Aku akan menjatuhkannya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dibandingkan dengan mempelajari dan menguasai Mind's Blade, mengalahkan Alisa sebelum waktu yang disebutkan di atas adalah tujuan yang sangat mungkin dicapai. Dalam hati Jin, semangat besar untuk berprestasi meraung.